warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masyukurah dari kelas 1 AD3 Keperawatan Universitas Paletehan dengan NIM 3019041136. Saya kelompok 11 ujian lab. Nah, di sini saya akan melakukan ujian lab tentang injeksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang injeksi. Injeksi yang akan saya jelaskan yaitu injeksi subkutan. Injeksi subkutan atau yang sering disebut dengan SC subkutanus ya, yaitu memasukkan cairan obat di bagian kulit, bawah kulit, yang dilakukan di lengan atas bagian luar ya, kaki bagian atas dan daerah sekitar pusat. Tujuan dari injeksi subkutan ini agar obat menyebar dan diserap secara perlahan-lahan. Contohnya itu vaksinasi ya. Biasa vaksinasi kan di daerah sini ya. Nah, karena subkutan itu emang dilakukannya di daerah sini, di lengan. Kebanyakan sih gitu sih ya kalau vaksinasi. Nah, itu contohnya ya, teman-teman. Nah, alat-alat yang kita butuhkan pada saat melakukan injeksi subkutan adalah yang pertama kita butuh yang namanya spuit, bak instrumen, bengkok, obat injeksi sesuai dengan kebutuhan klien ya. Terus kita juga butuh yang namanya kapas alkohol, hand spoon, dan needle. Needle itu fungsinya untuk si spoonnya tersebut kan memang udah ada jarumnya, tapi si jarum yang ada di spoon itu kita gunakan untuk mengambil obat. Ketika kita menyuntikkan kepada pasien ya, melakukan injeksi, kita harus mengganti sama needle yang baru gitu. Nah, pada saat preinteraksi kita jangan sampai lupa ya komunikasi terapeutik. Salam terapeutiknya harus kita terapkan. Yang pertama kita harus melakukan salam terapeutik. Yang kedua kita melakukan evaluasi validasi. Terus kita melakukan kontrak yang akan kita lakukan itu berapa lama tindakan yang akan kita lakukan terhadap pasien tersebut. Terus yang keempat itu kita menjelaskan prosedur yang akan kita lakukan. Nah, pada saat pelaksanaan kita memberitahukan pasien, terus kita menyiapkan alat-alat yang kita butuhkan tadi untuk melakukan injeksi subkutan tersebut. Dan jika sudah siap semuanya, kita melakukan cuci tangan 6 langkah, jangan sampai lupa ya teman-teman. Nah, terus setelah kita mencuci tangan, kita memposisikan pasien senyaman mungkin untuk melakukan injeksi subkutan ini ya. Jangan sampai posisi si pasien atau kliennya itu tidak nyaman ya. Kita harus memposisikannya secara nyaman, senyaman mungkin. Nah, kita sekarang masuk ke pelaksanaannya ya. Subkutan itu dilakukan di lengan ya, di lengan, di bagian subkutan minimal 3 jari ya, gini dari bagian atas sini ya. Kita ukur 3 jari gini, berarti kita lakukannya di sini ya. 3 jari berarti di sini ya. Nah, setelah itu kita siapkan obat spuitnya. Ini kita isi dengan obat yang telah kita siapkan, kita masukkan ya ke dalam spuit tersebut. Nah, setelah kita siapkan si obatnya di dalam spuit, kita udah ganti juga needle-nya. Terus kita lakukan suci hama atau kita bersihkan sama kapas alkohol ya, desinfeksi ya. Terus kita usap 1 kali usap aja, nggak usah digini-giniin ya, cukup 1 kali gini aja. Terus habis itu kita lakukan penusukan jarum dengan sudut 45 derajat. Terus kita sudah masukkan, jika sudah masuk kita tusukkan, kita lakukan aspirasi. Kalau pas kita aspirasi tidak ada darah di dalam spuitnya tersebut, berarti kita berhasil ya masuk ke daerah subkutannya. Kalau ada darah kita cabut lagi ya, berarti itu tidak masuk di daerah subkutannya. Nah, jika sudah, kita masukkan obatnya secara perlahan sampai habis. Jika sudah habis, baru kita cabut lagi si spuitnya itu. Kita cabut spuitnya perlahan-lahan ya, jangan cepet. Terus habis itu kita lakukan masase itu kita pakai kapas alkohol, kita dipijat halus aja, nggak usah pakai keras untuk menghilangkan rasa sakit yang tadi ya. Nah, jika kita sudah melakukan pelaksanaan tadi atau prosedur tadi, jangan lupa kita bereskan alat yang tadi kita telah gunakan. Terus kita merapikan pasien ya. Terus setelah kita rapikan pasien, kita cuci tangan. Nah, setelah itu kita melakukan evaluasi terhadap pasien. Evaluasinya di sini ada 2, evaluasi subjektif dan objektif. Subjektif itu yang dirasakan oleh pasien tersebut setelah kita melakukan tindakan injeksi. Nah, yang kedua evaluasi objektif yang kita lihat ya, yang kita lihat sebagai perawat setelah kita melakukan injeksi tersebut. Kemudian kita melakukan kontrak
rencana tindak lanjut ya, rencana kita ke depannya untuk pasien ini apa. Nah setelah itu kita melakukan kontrak yang akan datang ya, sama ya. Nah mungkin cukup sekian penjelasan injeksi subkutan dari saya. Bila ada yang salah atau yang kurang dari penjelasan saya, mohon dimaafkan. Sekian tugas ujian lab injeksi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.